Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan renungan kita mengenai Injil Kerajaan Sorga. Ini yang kedua. Dan kita akan berbicara dari Kejadian, tentunya dari awal, bagaimana Tuhan menciptakan manusia, apa maksudnya dan sebagainya. Mari kita baca dulu Kejadian 1 ayat 26. Saya tidak usah baca semua. Jadi ini saya pakai ILT ya. Demikian firman Tuhan dulu, ya saya baca. Dan Elohim berfirman, marilah kita membuat manusia menurut citra kita. Citra ini istilahnya berasal dari istilah Ibrani selen, yang artinya representatif, wakil. Jadi baiklah kita menciptakan manusia sebagai wakil kita. Kira-kira begitu ya. Terus menurut rupa kita. Rupa ini istilah Ibraninya demut, artinya keserupaan atau likeness. Dalam hal kreativitas, dalam hal bisa memperluas diri dalam arti beranak cucu. Seperti itu. Jadi manusia dicipta selem ya, serupa dalam arti dia menjadi wakil Tuhan di bumi, representatif Tuhan di bumi. Kemudian dia demut. Ya, likeness, keserupaan, dia bisa berkreativitas, dia bisa memperluas diri dalam arti beranak cucu dan sebagainya. Kemudian dikatakan di sini, biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di langit, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala yang melata. Jadi setelah seluruh bumi, masih ada lagi segala yang merayap, melata di muka bumi. Ini berbicara tentang kerajaan setan, yang harus manusia taklukkan. Ya, kalau di ayat yang berikut dikatakan, dan Elohim memberkati mereka, dan Elohim ayat 28 ya, kepada mereka beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah. Ini istilah Ibrani kabas, itu artinya menginjak. Ada musuh yang harus ditaklukkan, itulah dia kerajaan kegelapan. Nah, jadi sudah jelas tujuan Tuhan bahwa Tuhan ingin manusia beranak cucu, ya, kemudian menaklukkan, kabas, menginjak kerajaan kegelapan. Nah, ini sebenarnya dari sini sudah terlihat bahwa manusia akan menjadi suatu kerajaan bentuknya, ya, karena tidak mungkin kerajaan dilawan oleh satu orang, dua orang, tidak bisa, ya. Nah, kemudian Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Nah, kita lihat ya, Taman Eden itu adalah simbol kerajaan sorga di bumi pada tahap awalnya. Mengapa demikian? Karena Taman Eden itu Taman Eden simbol ya, karena nggak ada pohon pengetahuan. Sudah lihat di sini yang ada pohon pepaya, pohon mangga, nggak ada juga pohon kehidupan ya. Itu semuanya simbol. Nggak ada juga ular yang bisa bicara. Ya, itu semua simbol ya. Jadi atau perumpamaan atau bayangan ya, atau seperti begitu ya. Jadi kerajaan sorga di muka bumi pada tahap awalnya ketika manusia belum menentukan ya, manusia masih inosen, artinya tidak kudus, tidak juga berdosa ya. Itu belum jadi ya, rencana Tuhan itu belum jadi, karena rencana Tuhan tadi kan harus beranak cucu, penuhi bumi, taklukkan semuanya ya. Itu jadi Taman Eden itu baru awalnya ya, kerajaan sorga di muka bumi pada awalnya ketika manusia belum ambil keputusan ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya istilah kingdom dulu, kerajaan ya. Itu kalau bahasa Inggris kingdom itu king dengan domain. King itu artinya raja yang berotoritas, domain itu artinya wilayah. Jadi kingdom itu adalah suatu wilayah yang dikuasai, atau ada seorang raja yang berotoritas atas wilayah itu. Taman Eden itu kingdom. Kenapa? Karena ada otoritas firman di situ. Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kemakan. Semua buah dalam taman ini boleh kemakan, tapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan. Itu otoritas firman berlaku di Taman Eden. Adam dan Hawa belum mengambil keputusan apapun di situ. Tapi karena ada otoritas firman, ada wilayah ya,
Taman Eden, maka itu adalah kerajaan. Ya, itu Tuhan berikan kecil dulu Taman Eden. Maksudnya Tuhan akan manusia kalau memang dia mentaati firman, otoritasnya terus sampai menaklukkan seluruh bumi. Tapi Tuhan begitu cara kerjanya, mulai dari yang kecil. Ya, kalau yang kecil setia, nanti yang besar juga setia. Oke. Nah, kita tahu kemudian bahwa Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, ya. Karena apa? Artinya melanggar otoritas firman karena makan buah pohon yang dilarang Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kejatuhan Adam dan Hawa itu siapa yang rancang itu? Ya. Apakah kejatuhan itu suatu malapetaka karena ada ular iblis itu ya, karena ular yang bisa ngomong itu enggak ada ya, bukan ular jasmani itu ya. Itu ular kalau di kitab Wahyu itu naga, itu adalah setan. Ya, jadi siapa ini yang bertanggung jawab atas kejatuhan Adam? Adam dan Hawa jelas dia bertanggung jawab karena dia itu suatu pribadi yang memiliki kehendak, tapi bukan kehendak bebas mutlak. Karena di dalamnya ada otoritas Tuhan atas kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa. Rambut kepala kita dihitung, pokoknya tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya. Karena firman Tuhan di Roma dikatakan segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia yang gerakkan itu, dan kepada Dia, kepada tujuan Tuhan, kepada maksud Tuhan. Oke, jadi Adam itu siapa jatuh ini? Siapa yang rancang ini? Surat Roma menjelaskannya. Pasal 8. Bahwa kejatuhan Adam itu adalah rancangan Bapa sebagai alat untuk memproses Adam dan Hawa. Ingat ya, Adam dan Hawa itu belum serupa, belum segambar, belum. Dia masih innocent, belum berdosa, belum kudus, ya. Dia perlu diproses. Nah, alat yang Tuhan pakai untuk memproses Adam dan Hawa itu adalah dua pohon itu. Mari kita baca dulu Roma pasal 8 ayat yang ke-19. Istri saya baca ya. Ayat 20 aja langsung. Karena, ini saya pakai ILT ya. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan. Itu makhluk ciptaan, seluruh makhluk keturunan Adam itu semua. Ditundukkan kepada kesia-siaan. Alam kesia-siaan itu alam maut. Karena pada dosa itu maut. Di kitab Pengkhotbah itu ungkapannya di bawah matahari. Itu sia-sia, pokoknya segala sesuatu di bawah matahari itu sia-sia, ya. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan bukan karena kehendaknya sendiri. Jadi bukan karena kehendak Adam, bukan kehendak Hawa, bukan. Tapi siapa? Karena Dia, guru besar ini artinya karena Bapa di sorga, yang telah menundukkannya, tapi atas dasar pengharapan, ayat 21, kebawahnya, bahwa makhluk ciptaan akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan putra-putra Elohim. Jadi kejatuhan Adam adalah rancangan Bapa di sorga sendiri untuk memproses manusia, ya, supaya manusia mengalami dulu alam kesia-siaan, kepahitan yang luar biasa itu, supaya nanti setelah itu datang penebusan. Itu pun salib itu, Wahyu 13 ayat 8. Itu sudah anak domba Elohim disalib sebelum dunia dijadikan. Sudah dirancang itu semuanya. Salib itu bukan sesuatu kejadian setelah Tuhan kaget gitu. Oh, Adam jatuh. Ayo kita rancang bikin bagaimana penebusan. Terus kita pilih sebagian orang. Nanti sebagian lempar aja ke neraka. Itu doktrin yang dari Agustinus, terus Siniral Calvin, dan diterima oleh mayoritas orang Kristen sekarang. Itu enggak ada di Alkitab yang begitu. Semuanya di Alkitab bilang semua dirancang oleh Bapa. Kejatuhan Adam itu adalah rancangan Bapa. Bapa di surga bertanggung jawab untuk kejatuhan Adam. Memang itu rancangannya. Bukan berarti Adam tidak bertanggung jawab, karena Adam sebagai manusia pribadi tetap punya kehendak. Hanya tidak bebas, ya. Semua diatur oleh kedaulatan Bapa. Oke. Kemudian setelah nanti proses itu jatuhlah, ya. Kerajaan sorga, bukan berarti dia terus berhenti. Enggak. Karena Tuhan langsung janji ya, bahwa nanti akan ada Mesias yang akan meremukkan itu. Kan memang sudah dirancang bahwa manusia itu menjalankan, kalau lebih tepat begini ya, manusia menjalankan kerajaan sorga di bumi.
menjalankan otoritas firman di bumi. Sebab kalau tidak ada otoritas firman, tidak ada kerajaan itu. Karena kerajaan itu adalah kerajaan Mesias, itu rencana Bapa, kerajaan Yesus Kristus. Ya, bukan kerajaan manusia. Nanti kita lihat itu denominasi itu kerajaan manusia. Oke lah, sebagai penutup ini saya jelasin dulu bedanya kerajaan sorga di bumi, kerajaan Mesias di bumi dengan kerajaan manusia denominasi itu. Saudara tahu denominasi itu kerajaan manusia. Kenapa? Ya ada rajanya di situ. So dia, atau kalau setiap lokal pun saudara datang, setiap gedung denominasi datanglah situ. Nggak sampai 10 menit, 20 menit, ntar datang itu rajanya itu. Yang membuat program di situ, yang menentukan segala-galanya, bisa mecat pemimpin, wakilnya, bahkan singernya, bisa dipecat semuanya itu. Bahkan asetnya itu, biasanya gedungnya itu juga milik dia. Itu kerajaan manusia, itu bukan kerajaan surga di bumi, ya. Harusnya kan gereja menjadi agen di mana menghadirkan kerajaan surga di bumi. Tapi sekarang gereja udah pecah menjadi ribuan puluhan ribu denominasi dan menjadi kerajaan-kerajaan manusia. Nanti kita akan bahas itu. Jadi kerajaan sekarang kesimpulannya dulu. Kerajaan surga, inilah kabar baik kerajaan surga, bahwa Tuhanlah yang merancang semuanya, ya. Melalui 2 pohon itu, kerajaan surga di muka bumi yang awalnya itu hanya memang awal, memang itu adalah rancangan Bapa untuk diproses dulu manusia sampai nanti kerajaan surga ketika Tuhan datang ditegakkan di muka bumi. Tapi sekarang itu aja dulu, ya. Kabar baiknya apa? Kabar baik kerajaan surga, bahwa segalanya berasal dari Bapa. Saudara dan saya nggak usah takut, ya. Hidup ini segala sesuatunya udah ditentukan sebelumnya. Di Mazmur 139 juga saudaraku, hari-hari kita udah ditulis, ya, ditulis oleh Bapa di surga, udah ditentukan semuanya. Kita tinggal menjalani, ya. Kita punya kehendak tapi tidak mutlak. Oke lah, itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi Injil Kerajaan Surga yang berikutnya. Haleluya, amin.